Setelah menunggu sekian lama untuk melihat pembalap kita di arena MotoGP, Moto2, Moto3 bisa bersaing di barisan depan, akhirnya diwujudkan oleh Veda Ega Pratama. Kita kemarin merasa excited, rasanya ingin menangis air mata ini. Serasa gak percaya anak Indonesia, anak bangsa ini bisa bersaing dan podium 3 di GP Brazil di arena Moto3. Meskipun belum Moto2 atau MotoGP, namun ini adalah awal dari juara MotoGP, semuanya juga melalui Moto3 ya. Jadi kita sulit untuk berbicara karena masih terasa excited, masih terasa hampir gak percaya akhirnya bendera Indonesia berkibar di Moto3. Ya Allah, terima kasih. Oke, kita bahas, nggak usah bahas teknis dulu lah ya, bahas euforia kita, kebahagiaan semua masyarakat Indonesia, terutama yang suka dengan MotoGP. Setelah kita menunggu sekian lama, saya ingat dari dulu zamannya Doni Tata Pradita ya, di eranya 250 cc waktu itu. Bukan 250 cc ya, 125 cc ya, 2 tak eranya Doni Tata kala itu, dengan motor Yamaha kalau nggak salah di sekitar tahun 2003-an. Itulah awal pembalap kita mentas di Moto3 kala itu. Namun juga masih belum bisa berbicara banyak. Akhirnya di sekitar tahun 2013 datang lagi Doni Tata bersama kalau nggak salah Raffi Topan waktu itu, bersama tim dari Qatar kalau Raffi Topan, sementara Doni Tata bersama tim, lupa saya pokoknya dari Italia itu, bersama Gino Ria kalau nggak salah ya. Itu juga masih belum bisa berbicara banyak, namun Doni Tata menyumbang 1 poin waktu MotoGP-nya di seri Australia kalau nggak salah. Jadi itu poin pertama dari pembalap kita di Moto2, Doni Tata. Setelah itu, setelah beberapa tahun berikutnya vakum dan ada lagi di Moto2, yaitu Dimas Egi bersama tim Idemitsu Honda Asia, timnya Mario Oji Moto2 itu juga timnya Veda Moto3. Hanya semusim Dimas Egi nggak bisa berbicara banyak karena nggak dapat poin, akhirnya pun diganti oleh Somkya Chantra waktu itu ya. Dan Chantra sukses menembus MotoGP meskipun hanya semusim. Dan Nayu Ogura juga dari tim Idemitsu Honda ini ya, sekarang masih mentas di MotoGP dan juga bersaing di front row. Setelah Dimas Egi datanglah Andi Gilang waktu itu. Andi Gilang juga nggak bisa berbicara banyak, hanya 1 musim. Akhirnya Andi Gilang diturunkan di Moto3. Di Moto3 juga hanya semusim dan akhirnya cabut lagi, digantikan oleh Mario Aji. Mario Aji 2 musim di Moto3 bersama Idemitsu. Karena mungkin waktu itu alasannya berat badannya Mario Aji yang terlalu gede, nggak cocok di Moto3. Akhirnya Mario Aji dinaikkan ke Moto2 hingga saat ini ya, sudah 3 musim Mario Aji di Moto2. Dan datanglah generasi berikutnya yaitu Veda Ega Pratama, yang dari Asia Talent Cup ini sudah terlihat bahwasanya ini memang beda ya. Veda ini beda dari generasi awal pembalap-pembalap kita di arena MotoGP ini. Dan kalau kita lihat dari track record Veda ya, dari Asia Talent dia juara di musim keduanya, di musim pertamanya pun hampir juara namun dia terjatuh. Ada beberapa seri yang dia nggak ikut, lalu pindah ke Red Bull Rookies. Di musim pertama masih belajar, musim keduanya dia hampir juara, namun juga ada seri yang ia tidak dapat poin karena jatuh ya. Dan dibuktikan akhirnya oleh Veda datang sebagai rookie, baru pertama kali race di Thailand, Veda sudah bisa finish posisi 5. Jadi waktu itu banyak komentator juga kalau kita lihat, kalau kita dengar bahwasanya kita tunggu di Brasil apakah Veda memang bisa berbicara di situ, karena alasannya di Thailand Veda ini kan sudah sering balap di situ, jadi mungkin sudah kandangnya lah ya. Kita menunggu di Brasil, kita juga sempat deg-degan menunggu di Brasil. Kita ingin melihat bagaimana sih Veda sebenarnya kekuatannya jika di sirkuit yang tidak ada datanya, semua pembalap datanya juga baru. Dan malah disinilah Veda terbukti. Veda terlihat bahwasanya ia lebih baik dari rookie-rookie, dari
rombongan Red Bull ya, seperti Brian Uriarte tentunya juara Red Bull dan Hakim Dennis. Jadi memang Veda ini kelasnya beda kayak dari Brian Uriarte dan juga Hakim Dennis ya. Waktu itu sebenarnya Veda perebutan juara bagus, namun ya mungkin terlalu banyak seri yang jatuh, jadi Veda runner up. Dan sekarang Veda menunjukkan dia lebih baik dari Brian Uriarte dan Hakim Dennis ya, meskipun dia menggunakan motor Honda NSF 250, sementara Brian Uriarte menggunakan motor KTM yang memang sangat dikdaya. Kalau kita lihat di Moto3 ini bisa dilihat dari posisi 1 sampai berapa ke bawah itu semuanya rata-rata didominasi oleh motor KTM, dan Veda menjadi penunggang tercepat dari mesin Honda ya. Jadi ini sebuah kejutan di hari Lebaran ini, kita semuanya merasa bahagia, terutama juga pokoknya kita merasa bahagia dan gak bisa berkata apa-apa lah melihat tadi malam, mau nggak percaya, seakan-akan nggak percaya. Ya Allah, akhirnya bendera Indonesia bisa berkibar di arena Moto3 setelah kita menunggu sangat lama. Karena Indonesia adalah basis penggemar MotoGP terbesar di dunia, itu dari Indonesia. Kita waktu itu hanya sebagai penonton, sebagai pasar penonton saja, nggak punya pembalap yang bisa bersaing, paling nggak kesorot di TV lah ya. Dan akhirnya di tahun ini 2026 ada sosok baru yang bisa dikatakan ini sudah fenomenal lah ya. Veda Ega Pratama ini bukan aja di Indonesia, di Asia, di Eropa, di dunia lah. Ini terbukti dengan dia baru 2 race sebagai pendatang baru, sebagai rookie, namun rasanya dia bukan sebagai pendatang baru ya, dia datang sebagai penantang gelar. Kalau kita lihat setelah race kedua ini, dia tidak terpaut jauh dari pemimpin klasemen, masih mau Coeles yang 45 poin ya, hanya berbeda beberapa poin saja. Dan Veda sekarang sudah dipantau oleh tentunya pesaing-pesaing di Moto3 bahwasanya Veda ini ancaman ya. Hasil ini semakin membuat nama Veda sangat diperhitungkan. Jadi nggak salah kalau Red Bull dari Eropa itu mengontrak dia, satu-satunya pembalap Asia yang dikontrak oleh Red Bull ya, baik itu di MotoGP, Moto2, Moto3 hanya Veda. Jadi memang tim pemantau bakat dari Red Bull memang bukan kaleng-kaleng ya, sudah tahu bakatnya Veda itu seperti apa. Naik motor Honda saja yang masih kalah secara general dengan motor KTM, dia masih bisa melakukan perlawanan podium. Dan di belakangnya itu jangan lupa yang disalib terakhir kemarin itu Carpe itu kalian tahu sendiri apa track recordnya Carpe itu yang bagaimana. Jadi luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat di race kemarin ya memang ada banyak drama sih, ada red flag juga sehingga ada start ulang hanya 5 lap, dan itu menjadikan keuntungan Veda karena Veda bisa mengganti bannya. Karena dia juga mengoperasikan biasanya di awal balapan dia sempat ngepush sampai posisi 2 namun melorot karena dia merasakan ada degradasi ban grid belakang yang semakin aus, dan itu menjadi kesempatan Veda Ega untuk mengganti ban baru, dan akhirnya dia langsung gas on, tancap gas, gaspol. Dia harus kalian tahu juga ya, lupa, Veda di start kedua setelah red flag itu dia start dari posisi 10 loh. Dia bisa naik ketiga. Kalau kita lihat itu pertarungan di tengah itu untuk mencapai posisi 3 itu sangat rapat, sangat banyak pembalap saling, pokoknya sangat menegangkan, sangat ketat. Sedikit saja kesalahan pasti jatuh. Dan Veda ternyata disinilah terlihat mentalnya, petarungnya, presisinya ya. Dia sangat rapi melewati sampai nggak ada crash kalau dengan lawan. Akhirnya dia bisa podium 3. Jadi juga apa ya, ada juga dari segi mekaniknya Honda juga berpengaruh, skill Veda pun juga sangat berpengaruh. Jadi juga bukan hanya skill Veda, juga hanya skill Veda saja ya pengaruh, dari teknis juga sangat mendukung. Itu saja ya untuk pembahasan tentang Veda Ega Pratama. Semoga race berikutnya ada